Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar. Untuk saat ini kita sampai pada materi strategi pemecahan masalah heuristik dengan membuat suatu dugaan, ya. Membuat suatu dugaan yang diperhitungkan. Nah, apa sih bab yang dimaksud saat ini? Nah, di sini heuristik ini adalah sebuah kumpulan strategi, ya. Strategi yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kan heuristiknya banyak. Saat ini kita bahas yang khusus terkait dengan dugaan, ya. Walaupun masih ada kayak seperti membuat gambar, tabel, tapi kita coba mencari permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menduga, ya. Langsung saja, tujuan perkuliahan kali ini, kalian diharapkan ya setelah belajar mata kuliah kali ini, materi kali ini, kalian dapat mengidentifikasi masalah yang harus dipecahkan itu apa. Kemudian kalian bisa memecahkan masalah dengan cara menduga atau menguji jawaban. Kemudian kalian juga diharapkan nanti bisa menentukan pola dari suatu masalah. Serta kalian juga mampu untuk membuat perumpamaan atau permisalan. Jadi soal-soal pemecahan masalah itu kan cara menyelesaikannya banyak. Ada yang menggunakan grafik, tabel, ada yang menduga, ada yang trial and error, kemudian ada yang pola, permisalan, ya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini khusus membahas terkait dengan ini tadi, ya, ini ada dugaan, membuat pola, sama perumpamaan. Jadi, materi yang akan kita pelajari saat ini ada 3 ya. 1, menduga dan menguji, ya, strategi pemecahan masalah dengan menduga dan menguji. Kemudian yang kedua, membuat pola. Yang ketiga adalah menggunakan perumpamaan. Yang pertama adalah dugaan atau pengujian, ya. Dugaan dan pengujian. Menduga dan menguji itu salah satu strategi yang paling efektif, ya. Jadi kayak kita itu menerka dulu, ini jawabannya mungkin 1, 5, 4 kayak gitu. Oh, salah, ini lagi. Nah, itu seperti trial and error, ya. Nah, ketika kita mau menggunakan dugaan sebagai langkah untuk mencari penyelesaian masalah, itu bisa juga, ya, bisa juga artinya untuk mencari jawaban yang benar. Salah satu contohnya misalnya ini. Ini dalam bab bermain kartu bilangan, ya. Ini materinya judulnya bermain kartu bilangan. Dari sekumpulan bilangan 1 sampai 20 diambil 3 bilangan berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut itu 1/5 dari hasil kali ketiganya. Nah, disuruh menemukan berapa 3 bilangan tersebut. Nah, penyelesaiannya ini dibuat deskripsi, ya. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan menduga dan menguji. Sebelum menduga dan menguji, dilakukan pemahaman masalah terlebih dahulu. Apa? Ya, ini diketahui bilangan yang tersedia 1 sampai 20. Kemudian, jumlah 3 bilangan tersebut 1/5 dari hasil kali ketiga bilangan. Kemudian, bilangan tersebut itu berurutan. Dan yang terakhir, kalian harus disuruh mencari ketiga bilangan itu apa. Langsung saja, dari beberapa dugaan, dugaan itu mungkin bisa muncul lebih dari 2, 3 tergantung dari si penyelesai masalah, ya, atau dari orangnya atau solvernya. Nah, misalnya dugaan pertama. Di dugaan pertama itu karena berurutan, ambillah di situ 8, 9, sama 10 misalnya. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya 27. Setelah dikalikan hasilnya 720. Ketika dibandingkan, hasilnya ternyata 3/80, ya, maaf. Nah, ini tidak benar, ya, karena harusnya 1/5. Harusnya 1/5. Kemudian, untuk dugaan yang kedua, dipilihlah bilangan 11, 12, 13. Ya, setelah dicari itu, ternyata hasilnya juga 3/143. Ini juga tidak sesuai, ya. Kemudian 3, 4, 5, oh ternyata 12 sama 60. Nah, ini ternyata pas 1/5. Nah, ini sudah ketemu benar. Jadi bisa juga ketika menerka itu sampai beberapa kali, itu tidak masalah. Itu merupakan strategi yang dipakai.
Artinya dari semuanya ini dapat disimpulkan dari hasil dugaan yang paling memenuhi adalah dugaan ketiga, yakni bilangan 3, 4, dan 5. Karena ketika dijumlah 12 dikali 60 dan merupakan perbandingannya 1/5. Nah, ini salah satu contoh masalah yang diselesaikan dengan menduga. Kemudian, nah ini ada contoh lagi, bermain angka. Ya, soalnya seperti ini, diberikan sebuah segitiga yang pada ketiga sudut dan tengah sisinya terdapat lingkaran. Bagaimana cara mendapatkan angka-angka 1 sampai 6 pada lingkaran-lingkaran sehingga jumlah bilangan pada sisi segitiga sama dan tidak ada angka yang berulang. Jadi, angka 1 sampai 6 itu kita masukkan di sini ya. Nah, kemudian kita jumlah tiap sisinya, itu harus sama dan tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, ini perlunya pakai coba-coba juga. Penyelesaian, nah ini diketahui apa? Ada bilangan 1, 2, nah ini kan. Jumlah bilangan pada sisi segitiga itu harus sama, tidak boleh angka yang sama. Nah, ini caranya seperti ini. Coba ya, 1, 5, 2, nah ini kan dia akan muter-muter terus. Bisa juga ada lagi jawaban yang punya formasi yang lain ya. Nah, ini dugaan 1, dugaan 2. Kebetulan ini pakai 2 dugaan ya. Kalau lebih dari 2 boleh, enggak apa-apa. Nah, ketika sudah dibuat dugaan tadi, diperoleh kesimpulan dari dugaan pertama, itu ternyata ketika dijumlah hasilnya ini 8, 8, 11, enggak sama. Ya, jadi salah. Ketika yang kedua ya, ini bukan pertama ya. Dugaan yang kedua itu diperolehnya 9, 9, 9. Nah ya, betul, karena ini semuanya sama. Dan dipastikan pula angkanya itu ternyata tidak sama. Nah, angkanya tidak sama. Oke, berarti dari hasil dugaan tersebut maka jawaban yang sesuai adalah dugaan 2. Maka tinggal disampaikan dugaan kedua itu apa gitu ya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua adalah menentukan atau membuat pola. Menentukan atau membuat pola. Pola merupakan salah satu dari strategi pemecahan masalah yang efektif. Ini juga efektif sih. Membuat pola itu kalau misalnya soal tersebut kayak membutuhkan apa ya istilahnya aturan-aturan yang sama gitu untuk tiap penyelesaiannya gitu. Misalnya seperti ini. Hubungan bundaran titik dan sisi bangun datar. Sebuah segi 6 yang memiliki 138 bundaran, berapa bundaran titik yang terletak pada setiap sisi. Nah, ini ada segi 6. Di segi 6 ini, ya, kan coba kita buat ya, misalnya itu ada apa titik-titiknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian kalau di sini kan yang ditanyakan kan 138. Bagaimana kalau 3 tuh 2, 3 di setiap sisinya? Maka jumlah titiknya ini berapa kan gitu. Terus bagaimana kalau 4? Nah, kita kan perlu membuat pola. Akhirnya diperolehlah. Kalau misalnya banyaknya bundaran tiap sisi itu 2, di gambar 01 ya, tiap sisinya kan 2 ini. Sisi kan ini ya, 2 ini ya. Maka diperolehlah jumlahnya itu 6. Kalau misalnya di sini ada 3, 2, 3, maka banyaknya bundaran itu 12. Kalau di sini ada 4, maka di sini adalah 18. Nah, di pertanyaannya kan kalau 138 titik, ya ini, maka di sini tuh berapa? Nah, ini bisa pakai. Berarti kan rumusnya diperoleh tuh. Rumusnya adalah ini.
sama dengan 36. Nah, ini dicari perhitungannya, akhirnya ketemu N-nya 24. Nah, inilah yang dinamakan dengan pola. Kemudian, yang ketiga adalah menggunakan perumpamaan atau pemisalan. Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan perumpamaan atau pemisalan itu juga termasuk salah satu yang efektif ya, yakni menggunakan permisalan berdasarkan apa yang data diketahui. Jadi penyelesaiannya itu diawali dengan membuat perumpamaan dulu, kemudian dicari perumpamaan atau pemisalan. Kemudian kita buat kalimat matematika, ya, biasanya disebut persamaan. Kemudian kita selesaikan pakai aturan aljabar dan diperolehlah penyelesaian. Contoh, dengan menggunakan pemisalan. Pada materi atau istilahnya tema tentang perbedaan usia. Ini 7 kali umur anaknya. Jika umur Burini sekarang 28, berapa umur Ani 15 tahun yang akan datang? Nah, ini kan dia pakai pemisalan itu. Umur Ani A. Umur Burini berarti karena 7 kali maka 7A. Jika umur ini sekarang 28, maka umur Ani berarti 28 sama dengan 7A. Maka umur Ani adalah 4. Jadi umur 15 tahun tinggal A ditambah 15 berarti 19 tahun. Nah, inilah yang dimaksud dengan permisalan ya. Biasanya dibuat kata misal. Nah, misal. Kemudian, nah ini yang terakhir contohnya ketika menggunakan misalan untuk misalnya menghitung kendaraan. Di dalam garasi Pak Budi terdapat 20 sepeda dan kereta. Jumlah roda keseluruhan 56. Berapa banyak sepeda atau kereta Pak Budi dalam garasi? Nah, ini pakai permisalan ya. Misalkan, misalnya boleh pakai dengan apa istilahnya variabel atau mungkin pakai redaksi boleh ya. Nah, kalau yang tadi ini misalnya di kelas yang belum kenal variabel, ya sudah berarti biasanya pakai kayak ini ya. Apa garis misalnya. Nah, ini adalah umurnya Ani. Umur Ani ini A misalnya. Ani. Kemudian untuk Ibu Rini 7 kali, berarti dibuat 7 kalinya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau ini Ani, kalau sini adalah Ibu atau Bu Rini. Nah, seperti ini bisa. Kalau misalnya umur Bu Rini ini ke sini 28, berarti ke sininya berapa? Nah, anak kan akan tahu berarti dia pakai, oh ternyata diperoleh kalau anak itu 7. Nah, itu pakai, itu bisa. Nah, tapi kalau menyelesaikan pakai ini berarti bukan pakai permisalan, bukan pakai ABC, tapi ini pakainya gambar ya, itu strategi yang lain. Kemudian, kembali ke tadi, nah di sini pakai misalkan seluruh kendaraannya itu sepeda, nah dia pakai permisalan dalam bentuk redaksi ya, sepeda, maka totalnya tinggal 2 kali 20 itu kan berarti 40. Di sini memang soalnya kurang jelas ya, jadi kalau sepeda itu kan dua roda. Kemudian kalau kereta itu kan 4 roda ya. Nah, di sini dia pakai permisalannya, misalnya semuanya sepeda seperti itu kalau di jawaban yang ada di sini. Kemudian banyaknya ternyata ada 40. Nah, ketika 40 kan masih kurang 16 tuh. Kalau 16, karena tadi kan sudah menyimpan 2 roda, berarti tinggal 2 roda lagi, berarti tinggal dibagi 2 lagi, maka akhirnya dapat 8 kereta. Nah, 8 kereta, kalau jumlah semuanya 20, maka tinggal sepedanya 12. Jadi, 8 kereta tambah 12 sepeda. Kita cek, kalau 8 dikalikan 4, itu kan 32. Kalau 12 kali 2, itu kan jadinya 24, ditambah menjadi 56. Atau kalian bisa membuat permisalan XY ya. Misalnya, kalau untuk sepeda, itu sama dengan X. Kalau untuk kereta, itu sama dengan Y. Nah, kemudian kalau X ditambah Y itu sama dengan 20. Kemudian kalau di rodanya sepeda ada 2, rodanya kereta ada 4, itu 56. Bisa disederhanakan berarti menjadi X tambah Y sama dengan 20. Yang satunya
X tambah 2Y sama dengan 28. Ketika dikurangi negatif Y sama dengan negatif 8, maka Y sama dengan 8. Ambil di sini. Kalau X tambah Y itu 20, maka sini 8, berarti ketemu X-nya ya sama dengan 20, maka X ketemu 20 kurangi 8 berarti ada 16. Nah, ini kalau biasanya anak itu sudah mengenal yang namanya variabel ya. Variabel. Nah, tinggal nanti dikemas ketika ini disampaikan di anak yang belum kenal variabel berarti bentuknya ya udah gambar saja, gambar sepeda misalnya. Nah, gambar sepeda gimana? Ya, atau rodanya kalau 2 ditambah rodanya kalau 4 ya. Ini kayak gini mungkin. Nah, terus ini ada kotaknya. Ini kan rodanya kotaknya. Nah, ini kotaknya ada berapa? Nah, kayak gitu-gitu kan bisa. Ya, ini salah satu caranya ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya bisa diskusi lebih lanjut di melalui WA Group ataupun SIM Unisula. Selamat belajar dan kerjakan latihan sesuai dengan yang disampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.